Intinya adalah semua data di internet kalau kita bisa buka pakai browser, maka bisa dibikin otomatis seperti ini. Jadi nggak perlu kita manual satu-satu gitu. Teknologi, salah satunya Python, sudah sangat siap untuk membantu kita. Nah, pertanyaannya, saya ceritakan sedikit soal backgroundnya, kenapa kita melakukan workshop ini, atau apa yang mau dicapai di workshop ini, adalah karena dalam audit beberapa kali kita menemukan kondisi di mana auditi itu bagi-bagi beasiswa. Nah, biasanya banyak tuh. Kalau kasus yang terbaru saja yang saya dapatkan itu ada 2.702 data. Sekitar itulah. Data mahasiswa penerima beasiswa. Sebagai auditor, kita perlu menguji apakah data itu terdaftar di webnya PDDikti. PDDikti itu website yang disediakan oleh Kemdikti Saintek untuk kita bisa nginput nama atau NIM dan beberapa informasi lainnya. Lalu dia akan memberikan kita data soal nama itu, apakah sedang berkuliah atau pernah kuliah di mana. Jadi bukan hanya yang sedang berkuliah ya, yang sudah lulus sekalipun datanya ada. Jadi ini cukup lengkap ya. Sebenarnya selain mahasiswa juga ada data dosen, tapi kita fokus di mahasiswa ya. Untuk proses ini, biar nggak ngedoxing informasi orang, maka disediakan data dummy. Nggak dummy-dummy amat. Ada 10 nama orang beneran. Kalau ini karena udah disiapin ya datanya, jadi nama-nama itu bakal ada di webnya PDDikti. Kita mulai ya. Nanti di akhir diberikan juga template Excel yang bisa dipakai untuk kalau mau nguji datanya sendiri ya. Saya demokan dulu apa yang mau kita kerjakan ya. Singkatnya yang mau kita kerjakan adalah kita mau menguji atau melihat atau mendownload banyak data. Datanya seperti ini ya, saya perbesar dulu. Ada nomor, nama, NIM, kampus, sama prodi. Biasanya begitu, standarnya begitu ya. Jadi kalau nomor nggak terlalu penting, yang kita akan uji adalah apakah kombinasi nama dan NIM ini memang ada benar di websitenya PD Dikti. PD Dikti itu yang ini ya. Kalau biasanya cara kita manual kan di Excel ini kita copy, lalu di paste di sini, lalu kita tekan tombol atau search ya, atau enter gitu ya. Tekan tombol search atau enter, lalu harus ketemu captcha dulu, baru dia akan ada hasilnya. Kita scroll sedikit, nah ini kita copy atau kita ketik di Excel, ya ada orangnya aktif. Lalu kita pindah ke data kedua, kita copy namanya, lalu kita scroll lagi ke atas, di paste, lalu di klik cari lagi, tunggu sebentar, lalu scroll, lalu lihat, oh iya ternyata ada nama ini, ada NIM-nya kayaknya cocok gitu. Kita ketik di Excel atau di Excel yang lainnya. Nah, prosesnya itu kan lama banget ya. Satu data sekitar 20 detik. Kalau kemarin pakai 2.700 data, maka kalau dihitung 15 jam nonstop hanya untuk menguji data tadi, yang nggak mungkin banget dikerjakan oleh manusia. Nah, kalau pakai cara kita, cara yang akan dibahas, jadi cukup, silakan teman-teman kalau mau mengikuti ya. Di file demo, link file demo itu bisa dibuka pakai akun, yang penting punya akun Google ya, pakai akun Google, lalu di klik runtime, ada menu runtime di atas, agak kiri, lalu pilih menu paling atas, run all, run anyway, bla 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 ya, oke. Nanti ini nggak perlu ngupload data ya, jadi datanya ambil dari internet, file Excel-nya yang berisi data tadi, lalu dia akan memproses datanya, mendownload, ini sempat kelihatan ini tadi yang warna hijau tadi, 10 data dalam berapa? 3,9 second. 3 second, 3 detik. Nah, nanti outputnya adalah seperti ini. Nanti seperti ini, ya, nanti gabungkan jadi Excel gitu ya. Outputnya lebarnya seperti ini. Tapi saya download dulu. Di sebelah kiri ada menu files, diklik itu. Di situ sudah ada file Excel yang diproduksi yang dihasilkan oleh proses tadi. Demo download data dikti, diklik 3 dotnya, 3 titiknya di sebelah kanannya nama, ada menu download, kita download.
outputnya adalah seperti ini. Saya buka dulu ya. Tadi awalnya kita punya nomor, nama, NIM, kampus, prodi. Nah, sekarang tabel kita lebih lengkap. Nomor, nama, NIM ini sama kayak tadi, kampus, prodi sama. Lalu yang di sebelah kanan ini ada W itu maksudnya web ya. Ini data yang dari PDDikti. Namanya sama, ini sebenarnya sama ya, nama Abdul Khalid. Hanya namanya gede-gede ya, apa kapital ya, hurufnya itu kapital. Ini NIM-nya, lalu kita secara manual bisa menguji apakah kampusnya benar. Jadi walaupun nama itu ada di Dikti, bisa jadi NIM yang berbeda atau kampusnya yang berbeda atau prodinya berbeda. Kalau kita butuh prodi ya. Tapi setidaknya NIM dan kampus lah. Kalau kampusnya sama, berarti kan oke. Nanti di yang akan kita diskusikan ada soal itu, sedikit soal itu. Bagaimana kita membuat komputer untuk menguji, mengecek apakah nama kampus yang ada di Excel, nama kampusnya si mahasiswa yang ada di Excel maksudnya adalah data dari auditi ya, atau data yang mau kita uji, apakah nama kampusnya itu sama dengan nama kampus yang ada di webnya PDDikti. Nah, kalau pakai Excel kita bisa pakai rumus, bisa, tapi karena kita sudah terlanjur pakai Python, nanti kita gunakan itu aja, Python. Nah, keuntungannya adalah kalau di Excel kayak VLOOKUP itu kan harus sama persis ya. Misalnya kalau kecil semua ya kecil semua, kalau gede semua hurufnya ya. Terus kalau dengan tambahan spasi ya harus dengan tambahan spasi juga di teks satunya lagi. Kalau berbeda karena tambahan spasi aja itu tidak akan dibilang sama sama Excel. Nah, kalau yang akan kita pakai, kita akan menghitung kemiripan teks. Jadi text similarity. Jadi kemiripan atau kesamaan teks itu bisa dihitung skornya. Dengan skornya tertinggi, kita pakai yang skornya tertinggi. Nggak usah khawatir, nanti kita akan ke situ. Oh ya, kalau ada pertanyaan boleh ya, sangat boleh untuk diinterupsi. Jadi prosesnya ini total nggak sampai berapa, 10 detik mungkin ya total ya. Dari pertama kali klik runtime run all ini sampai selesai ya. Jadi lebih lama scrollnya malah. Jadi ini apa sih? Ini adalah Google Colab. Google Colab adalah layanan yang diberikan oleh Google, jadi cloud. Nah, di situ kita bisa menulis namanya tuh sebenarnya notebook. Kalau diperhatikan ini demo download data buntutnya .ipynb. ipynb itu file notebook intinya gitu, file notebook yang di file itu kita ngetikkan kode Python. Nah, kode Python itu adalah bahasanya komputer, cara untuk kita ngomong ke komputer untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini, kita memerintahkan komputer buka file Excel ini, lalu di tiap barisnya, di tiap namanya, cek di PDDikti apakah datanya ada. Singkatnya kayak gitu. Nah, karena sifat dari kode dan webnya, maka kita bisa jalankan kodenya itu di Google Colab. Kita nggak perlu install apapun. Jadi bisa dicoba link yang dikirimkan ini, link demo maupun link nanti untuk diskusinya. Linknya dibuka pakai HP pun bisa. Jadi untuk melakukan ini kita bahkan nggak perlu komputer. Yang penting kita punya HP. Yang penting kita punya koneksi internet. Jadi kita tinggal mengisi aja data mahasiswanya di template ini. Templatenya nanti mirip gini ya, nomor, nama, NIM gitu ya. Nggak harus terisi, yang harus terisi nama dan NIM. Kita ngisi template begini, lalu kita pakai HP bisa, kita upload aja ke Colab-nya, ke notebooknya. Ini bisa dibuka di HP ya. Lalu jalankan notebooknya. Caranya dengan klik runtime run all. Nah, udah tinggal ditunggu. Nanti di sebelah kiri di files itu ada file Excel hasilnya. Itu tinggal di-download. Jadi proses ini mudah, cepat, dan bahkan nggak perlu komputer kita dibandingkan kalau kita ngerjakan manualnya. Nah, begitu demonya. Secara singkat yang akan kita kerjakan seperti itu. Sekarang kita ke diskusinya. Nama resminya, nama teknisnya ya. Jadi kalau suatu saat pengen mencari bahan belajar seperti itu, nama resminya itu web scraping. Kalau hanya nama kamus dan jurusan agak sulit. Bisa sih kita, tapi butuh waktu lama sekali. Karena yang dimintakan biasanya nama ya. Setidaknya nama mahasiswanya lah. Karena ini konsepnya atau awalnya kan si auditi bagi-bagi beasiswa atau siapapun lah ya, bagi beasiswa. Jadi kita punya daftar nama penerimanya, nama mahasiswanya. Jadi karena itu berangkat dari situ. Kalau nama kampus dan jurusan, bisanya sih bisa. Kita tetap bisa gini ya, misalnya nama kampusnya kita ketik aja ya, huruf A, lalu nama kampusnya Universitas Indonesia. Bisa.
Bisanya bisa, hanya lama banget karena kita harus mencoba berbagai kombinasi ya, kayak ini ya data kita ke data mahasiswa ya. Ada banyak banget datanya. Soal ini kalau nggak punya nama bisa, tetap bisa, hanya lebih lama prosesnya karena kita harus nyobain dulu kombinasi A, B, C sampai Z ya minimal ya. Dan harus dicek apakah datanya ya. Tapi ini datanya lebih banyak aja sih. Kalau bisanya sih bisa. A Universitas Indonesia. Ini kita akan diskusikan ini kok. Nah, datanya akan seperti ini, agak lebih banyak aja. Tapi kalau bisanya sih bisa. Terus pertanyaan selanjutnya, bisa mencari hingga keaktifan bisa. Nanti kita demokan juga. Bisa. Hanya untuk kepentingan saat ini karena waktunya terbatas ya. Baru sampai ke apakah ada apa enggak. Kalau aktifnya nanti ada di Excel-nya tuh udah ada linknya sebenarnya. Jadi bisa bisa dicek juga di situ. Tapi kalau bisanya secara teknis bisa. Sebenarnya bisa itu bisa. Oke ya. Divisualisasi di Python juga bisa. Atau kalau mau di pipeline ke Locker Studio juga pasti bisa lah ya. Nanti misalnya output dari proses ini adalah data CSV atau Excel atau data lain kayak Fitter atau Arrow yang lebih mudah dibaca ya, lebih cepat. Kalau pasti bisa. Mahasiswa prodi, universitas, dan kalau visualisasi ke Locker itu bisa. Kalau terbiasa menggunakan Locker kan berarti nggak kesulitan soal ini ya, soal web scraping ya. Jadi harusnya kalau bisanya bisa, secara teknis bisa. Hanya kita tidak ke situ ya untuk saat ini. Saat ini kita fokusnya di gimana mendownload banyak data dengan cepat. Tapi kalau bisanya bisa. Dari proses ini outputnya berupa CSV juga nanti CSV-nya dibaca oleh Locker Studio bisa. Atau yang lain kayak Tableau atau Power BI juga bisa. Atau di Python sendiri, di Google Colab sendiri juga sebenarnya ada beberapa library atau program kecil, program tambahan yang dipakai untuk visualisasi data itu sudah banyak sebenarnya. Jadi bisa juga tetap di Google Colab-nya juga bisa. Nah, saya lanjut dulu ya. Kita kembali ke tadi, nama resminya itu web scraping. Web scraping adalah kita scrap atau mengikis data. Kayak kalau pernah lihat tukang kalau mau ganti cat itu dikikis dulu ini ya, dikikis dulu cat yang lama. Nah, scraping seperti itu. Kita mengikis data dari internet, bisa manual, copy paste manual, pakai manusia, tapi komputer bekerja lebih cepat. Jadi kita akan pakai komputer untuk melakukan itu. Nah, web scraping itu intinya mengambil data dari website secara otomatis. Nah, gitu aja. Saya akan demokan dulu cara manual untuk ngambil data dari PDDikti. Yang nggak manual banget ya. Jadi manual ini sudah lebih baik karena kita nggak pakai link PDDikti Kemendistek Kemdiksentek Go ID Search, tapi kita pakai link ini HTTPS API dash minus PDDikti Kemdik. Nah, di link ini jawabkan aja. Di link ini kita tinggal mengganti di belakangnya MHS garis miring, kita tinggal mengganti nama mahasiswanya. Contohnya gini ya, MHS garis miring benar-benar cukup besar ya. Saya sedang mengetik di kolom URL ya, MHS misalnya nama siapa ya? Nama yang sedang populer tadi Bahlil. Lalu di enter, maka akan muncul datanya seperti ini. Ini data namanya, bentuknya ini JSON. Jadi ada kurung siku, lalu kurung kurawal, ID, nama, NIM, titik dua. Ini kalau di convert ke Excel atau tabel, ID ini adalah judul kolom, lalu di sebelah kanan ini datanya. Nama datanya. Kalau diperhatikan di bawah ini sama aja. Jadi di kurung kurawal yang bawah ini ada kolom ID, nama, NIM. Jadi kolomnya sama. ID, nama yang di sebelah kirinya titik dua itu sama. Nah, kalau ketemu data yang model seperti itu, namanya JSON. Sebenarnya kita tinggal copy paste aja JSON ini, copy, lalu disimpan di kalau kita mau simpan datanya, kita bisa buka Notepad, lalu kita paste di Notepad. Itu bisa. Prosesnya seperti itu. Kalau manual ya, saya new new tab buka baru file. Udah di paste di Notepad, tinggal di save as ya, save as. Lalu kalau di sini save as-nya perlu kita pilih save as type, tipenya adalah all files. Lalu kasih nama, misalnya contoh ya, contoh mahasiswa. Titik JSON, JSON. Jadi ekstensinya, filenya itu JSON. Titik JSON. Lalu di save. Sudah, kalau kita mau menyimpan datanya seperti itu. Siapa tahu di masa depan kita butuh data itu lagi supaya nggak perlu download ulang, kita simpan. Caranya kalau manual seperti itu. Jadi saya berikan waktu 1 menit ya untuk mencoba sendiri. Mudah-mudahan semuanya sudah membuka
ini ya, download data dikti ini, atau saya copy paste di chat ya, kalau yang belum membuka ya. Nah ini dia. Silakan mencoba sendiri, bisa diklik API PD Dikti ini, pencarian MHS garis miring namanya. Namanya boleh diganti nama sendiri atau nama orang yang dikenal yang masih kuliah atau pernah kuliah itu boleh. Ini untuk data daminya kita pakai nama-nama pesohor ya, supaya nggak doxing-doxing amat ya. Silakan mencoba 1 menit ya. Jadi dibuka browsernya, lalu diketik URL-nya ini, alamatnya ini. Lalu yang paling kanan ini setelah MHS garis miring itu boleh nama siapapun. Silakan bereksperimen dengan nama siapapun. 1 menit ya, sampai sekarang 24 sampai 25 ya. Saya minum dulu. Maksudnya saya istirahat dulu. Silakan ya, sampai 25 ya. Oke, bisa, bisa diklik aja. Nanti dia akan minta redirect aja ya, di redirect aja. Lalu kalau di Chrome itu ada pretty print itu diklik aja supaya lebih rapi aja ya. Jadi nama tadi Fadlizon ternyata ada pernah di UI, ilmu sejarah, ada juga Febiran Fadlizon. Jadi ada berapa nama. Nah, si server itu tidak selalu memberikan data yang persis ya. Jadi kalau hanya nama biasanya agak meleset. Seperti ini. A- Zen Fadli juga ditampilkan. Atau Muhammad Fadli dengan Y Yengki ya, bukan India. Muhammad Fadlizon Baharudin juga ditampilkan. Ada juga Zen Fadli, Fadli Mubarak, Zen Fadli. Jadi ada nama lain yang nggak mirip-mirip amat. Nah, karena sifatnya si pedidikti seperti itu, maka nanti di bagian bawah di notebook kita, di kode Python-nya, ini bahasa pemrograman namanya Python ya, di kode Python-nya kita akan sesuaikan itu. Jadi dari banyak data ini akan dipilihkan hanya yang nama dan NIM-nya itu paling mirip dengan yang kita cari. Jadi walaupun datanya yang dikeluarkan oleh si PDDikti banyak, tapi kita hanya akan pakai data yang paling mirip. Nah, nanti di kasus yang ekstrim bisa jadi skor kemiripannya itu sangat cukup rendah sehingga kita bisa curiga bahwa nama yang ada di Excel ini yang diberikan oleh audit ini itu nggak ada di dikti atau nggak terdaftar. Tapi kan kita perlu prosedur audit tambahan untuk itu ya. Jadi karena itu biasanya kalau nama-nama yang nggak terdaftar itu kita tetap perlu cek manual dulu, secara manual ya, oleh manusia oleh kita. Karena kan biasanya nggak banyak ya. Lalu kalau kita sudah cukup pede, oh ya, pengujian manual kita sama hasil dari komputer, dari Python itu sama. Yang Python bilang, yang kolabnya bilang bahwa kemiripannya itu kecil, setelah kita tes juga memang data itu nggak ada. Jadi si PDDikti memberikan data yang berbeda. Seperti tadi data kita nyari Fadlizon sebenarnya, tapi PDDikti memberikan data Zen Fadli atau Fadli Mubarak. Nah, itu kan sepertinya nama yang berbeda, sepertinya orang yang berbeda ya. Jadi kita bisa bilang bahwa data yang kita uji itu nggak terdaftar sebagai mahasiswa. Kesimpulannya begitu. Nanti langkah berikutnya adalah apakah kita mengkonfirmasi atau melakukan prosedur audit yang lainnya. Karena konteksnya audit ya. Nah, kalau sudah mencoba sendiri, bisa juga di save tadi ya. Ini di save, di Ctrl A aja, lalu di copy, lalu buka notepad, lalu di paste di situ, lalu di save as notepadnya ya. Bisa juga seperti itu. Jangan lupa menyimpan dengan ekstensi atau buntutnya titik JSON, JSON. Nah, tadi ada pertanyaan, bisa nggak info rinci misalnya masih aktif atau tidak? Kalau untuk info rinci, linknya itu sedikit berbeda. Linknya API PD Dikti, GoID, detail MHS. Setelah itu baru ditambahkan ID mahasiswa. ID mahasiswa dapat dari mana? Dari link sebelumnya. Sekarang saya buka ya. Ini Agus Harimurti. Nah, kita coba saya hapus dulu ID-nya. Jadi API PD Dikti bla 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 GoID garis miring detail garis miring MHS. Setelah itu diisi dengan ID-nya. ID dapat dari mana? Dapat dari sini. Dari proses sebelumnya tadi, misalnya tadi Fadlizon, ini ada ID Y besar 3W. Ini kan ID yang berbeda dengan ID yang di bawahnya ya. Nah, ID yang besar inilah ID ini yang kita copy, kita paste di sini. MHS garis miring, kita paste di sini lalu enter. Nah, inilah data detailnya per mahasiswa. Jadi si Fadlizon ini, Pak Fadlizon ini, Prodi Ilmu Sejarah di UI, kode PT-nya, PT maksudnya perguruan tingginya, kode UI-nya segini, lalu jenis daftarnya peserta didik baru, jenjangnya doktor, status saat ini. Nah, ini yang tadi tanyakan, status saat ini lulus. Kita coba yang data lainnya, yang sepertinya masih aktif ya. Kita coba Universitas Pamulang ini ya. Diganti aja ID-nya, di belakangnya MHS, lalu di enter, kita kembali ke status saat ini aktif. Nah, jadi sebenarnya bisa. Hanya untuk saat ini kita batasi aja, hanya memberikan link ini aja. Link ini ditambahkan dengan ID-nya. Hanya
sampai link ke detailnya ditambahkan dengan ID-nya. Jadi kita nggak akan download data detailnya. Tapi kalau bisanya bisa. Tapi nah itu tadi menjawab yang tadi ya. Jadi bisa detail apakah aktif atau tidak bisa. Jadi untuk pengujian kedua ya. Nah, 1 menit lagi, silakan mencoba sendiri klik link ini untuk detail mahasiswa atau mencoba mengganti ID mahasiswa dengan ID yang lain ya. Silakan berkreasi. 1 menit, sekarang 31 berarti sampai 32 ya. Silahkan mencoba 1 menit. Nah, oke. Itu kalau manual seperti itu ya. Jadi tetap kita bisa melakukan secara manual. Misalnya datanya sedikit, mending itu aja, mending manual aja. Yang penting tahu linknya ini ya. Ini link cepat ke situ ya. Karena kalau pakai webnya ini lama, lebih lama. Kalau pakai link API-nya, apa sih API itu? API itu sebenarnya supaya antar program komputer bisa berkomunikasi dengan lebih cepat, mereka menyediakan si PDDikti ini atau server atau layanan menyediakan API. Layanan web kadang API-nya itu dibuka, asal kita tahu linknya aja, link API-nya, maka kita bisa ikut menggunakan, walaupun kita bukan aplikasi itu. Ya, ya. Jadi kita manfaatkan itu. Secara manual seperti itu. Hanya kan lama ya kalau datanya banyak, walaupun sudah cepat diproses oleh servernya, tapi kalau datanya banyak kan lama ya. Sekarang kita akan bahas gimana cara otomatis. Nanti ada 2 fase setidaknya. Bagian pertama adalah kita mencoba satu nama aja. Lalu bagian kedua adalah kita coba banyak nama dari daftar Excel tadi. Daftarnya ada di Excel ya. Jadi karena kodenya mungkin agak kompleks. Apakah API bisa berubah? Sangat bisa. Tapi jangka waktunya bisa bertahun-tahun. Jadi kalau kita punya kebutuhan reguler seperti ini ya, ngecek seperti ini, itu jarang. Sampai berapa tahun baru biasanya diganti. Terutama untuk website pemerintah. Jadi soal lebih bisa mengandalkan website pemerintah karena relatif jarang berubah. Kalau bisanya sangat bisa. Dan kelemahannya dengan layanan web kan kita tergantung dengan penyedia website ya. Jadi kalau dia mau berubah itu kan agak kita pasif aja, kita korban, kita nggak bisa ngelawan. Tapi secara umum lama, perubahan itu lama, jarang. Sekarang kita coba ambil satu data secara otomatis ya. Jadi saya hanya akan lebih banyak menemukan cara cara memakai notebook ini ya, cara memakai Colab ini ya. Jadi bukan banyak ke kodenya. Nanti kalau yang tertarik dengan kodenya boleh boleh dijapri, kita kita follow up pertanyaan atau yang lain. Tiap kode ini ada di kotak warna hitam, itu namanya sel. Sel itu adalah beberapa kode yang kita tulis di satu sel itu yang diisolasi. Jadi kita bisa jalankan kodenya hanya yang ada di sel itu. Keuntungannya adalah kita bisa, untuk auditor, kita bisa mengevaluasi dulu, kita lihat dulu kodenya oke apa enggak, hasilnya oke apa enggak, datanya oke apa enggak, setelah itu baru kita eksekusi kode berikutnya. Atau kalau datanya ternyata nggak oke, kita buat kode baru untuk memperbaiki dulu datanya. Jadi keuntungannya seperti itu. Cara menjalankan kodenya, kalau di notebook, di sebelah kiri sel itu, kotak berwarna hitam itu, ada tombol play. Tombol play itu diklik play, run anyway. Nanti akan di sebelah tombol play ini akan ada apa ya, kayak bundar-bundar gitu ya. Kalau sedang berproses ya. Tapi ini karena baru dibuka jadi agak lama ya. Kalau udah selesai di sebelah kirinya tombol play itu ada centang tick mark warna hijau. 1S berarti 1 second. Hanya prosesnya hanya 1 second, 1 detik. Lalu kita jalankan lagi kode di bawahnya, sel di bawahnya. Ini adalah URL link atau API-nya, API yang akan kita gunakan. Di Python itu ada dalam bentuk seperti browser, tapi dia nggak buka browser, dia berjalan di belakang layar. Browsernya itu namanya request, yang kita simpan di dalam variabel. Kalau di pemrograman ya variabel namanya s sama dengan request get s.get initial URL, maksudnya adalah browser get atau buka dong initial URL itu ini initial URL variabel initial URL itu adalah HTTPS PDDikti. Jadi kita minta dia untuk membuka kita jalankan aja saja. Pertanyaan dulu ya, untuk aktifan masuk tadi hanya satu data secara manual, apakah nanti akan didemokan untuk banyak data di saat ini? Sepertinya waktunya kurang kalau untuk banyak data, tapi nanti di Excel hasilnya di kolom paling kanan itu ada link menuju data detail mahasiswa yang ada keaktifannya. Jadi bisa setelah notebook ini ada kode yang lainnya, sel yang lainnya yang memproses untuk buka satu-satu atau download satu-satu link detail mahasiswanya, lalu membaca kolom keaktifannya. Bisa jadi ditambahkan nanti kodenya di notebooknya ya untuk mendownload detail per mahasiswa lalu melihat kolom keaktifannya. Tapi untuk saat ini kita tidak akan sampai ke sana. Tapi kalau secara teknis bisanya tuh bisa. Jadi nanti bahkan di outputnya Excel-nya tuh sudah ada sebenarnya link untuk menuju ke
detail mahasiswanya. Si ini udah oke ya. Ya nggak terlihat apa-apa, hanya ada kata respons 200 gitu aja. Maksudnya respons 200 adalah si websitenya itu merespon dengan kode 200. 200 itu maksudnya oke gitu. Kalau respons 404 yang terkenal ya, respons 404 itu nggak ada, datanya nggak ada. Jadi URL atau alamat link yang kita tuju itu nggak ada 404. Kalau 200 berarti oke ada dan si server mau memberi datanya. Sekarang kita coba search URL, maksudnya yang tadi atas ya. Search URL adalah API, PDDictive, bla bla bla, pencarian MHS untuk mahasiswa ya. Digabungkan dengan nama ya, ditambahkan nama, lalu ditambung di data MHS, bla bla. Ini intinya adalah si browser tadi akan membuka linknya secara manual seperti tadi kita manual, lalu ditambahkan linknya, ditambahkan nama orang, lalu hasilnya disimpan dalam file namanya satu nama.json. Di proses manual tadi kita, ini sekarang dilakukan oleh komputer hanya dalam waktu 1 second. Nah, kita buka files, nanti di sebelah kiri itu sudah ada satu nama.json. Kita bisa download. Lalu kita lihat seperti apa sih satu nama.json itu. Jadi proses ini perlu karena kalau web scraping suka ada masalah ya, misalnya koneksi kita putus atau apa. Terus supaya di masa depan kita nggak perlu download ulang datanya. Jadi proses ini perlu untuk sebaiknya kalau kita berhasil dapat data, kita simpan. Dapat data, simpan. Dapat data, simpan. Disimpan di komputernya. Nah, datanya tuh seperti ini. Tadi ya, jadi ada setidaknya dua nama ya. Bahlil Lahadalia sama PD Dikti diberikan juga yang namanya mirip. Nah, sekarang silakan mencoba sendiri menjalankan selnya ya. Jadi diklik ini ya. Tapi yang di atas harus diklik juga dulu ya. Yang ini berapa kotak di atasnya itu harus diklik dulu, harus dijalankan dulu, di play dulu supaya sel yang ini tadi sekarang ganti nama ya Nusron Wahid. Sel yang ini bisa dijalankan. Jadi sel yang di atas perlu di play dulu ya. Ini 1 menit ya. Silakan mencoba dulu 1 menit sampai sekarang 43 sampai 44 ya. Dan bisa ya. Diklik aja play-nya, di play aja. Lalu di sebelah kiri di files itu ada lagi satu nama lagi JSON. Di download di kalau di atas kita apa ya? Kursornya di atas nama filenya tuh di sebelah kanan ada 3 titik ya. Itu diklik ada menu download, diklik download. Hasilnya seperti ini. Nah ini dia. Namanya berbeda. Nggak hanya satu data tapi berapa data yang diberikan. Prosesnya kalau download satu data kayak gitu. Jadi kita ganti namanya ini, lalu kita jalankan selnya, ganti lagi namanya, jalan selnya. Nah, tapi itu kan ya masih lama ya. Ketimbang manual ya lebih cepat sih, cuma masih tetap lama ya. Lagian datanya masih bentuk JSON ya. Mau kita kan datanya berbentuk Excel nih, kayak Excel yang ini nih. Jadi di sebelah kiri adalah data dari Audity, data kita. Di sebelah kanan adalah data dari PDDikti. Kan mau kita gitu ya, dalam satu file Excel. Oh ya, ini link tadi ya, yang saya ceritakan bahwa di kolom paling kanan itu sudah ada link menuju detail mahasiswanya. Jadi bisa dibuka itu atau kita buatkan di Google Colab-nya tambahan sel yang mendownload link ini lalu lalu melihat apakah di link itu kolom keaktifannya menunjukkan masih aktif atau sudah lulus atau yang lainnya. Tadi sudah satu nama udah prosesnya sedikit lebih cepat tapi masih kayaknya nggak deh. Nah, sekarang kita mau download banyak nama nih, banyak nama kita pakai template Excel ya. Ini dijalanin aja. Ini secara teknis kita butuh bikin folder untuk nyimpan JSON tadi. Kan JSON-nya akan banyak banget tuh. Daripada dia mengotori di sini, kita bikinkan satu folder kalau belum ada foldernya. Kalau sudah ada foldernya, ya dia nggak akan bikin folder itu. Jadi ini aman kok. Lalu kita akan membersihkan atau menghapus semua isi di folder itu supaya kalau kita sebelumnya sudah memproses data berbeda supaya datanya nggak kecampur gitu aja sih. Ini kalau nggak mau dijalankan atau mau di skip tinggal jangan dijalankan aja selnya jadi nggak perlu di running selnya kalau memang nggak mau proses itu ya proses membersihkan isi folder atau menghapus datanya. Nah lalu buka file Excel berisi data penerima mahasiswa. Nama file ini yang silakan diganti. Tuh, ini pakai file online jadi nggak perlu di download atau kita coba ya, kita upload di sini, kita upload data nih. Kita klik files sebelah kiri ya, di kolom files. Lalu di bagian sedikit atas itu ada gambar kertas file sama panah ke atas itu untuk upload. Kita klik upload itu, lalu kita pilih file template-nya itu namanya saya kalau nggak salah penerima beasiswa.xls8. Oh, ini masih terbuka. Saya buka di folder yang lain. Atau untungnya ada folder lain. Nah,
penerima beasiswa, Excel ya. Saya upload, oke, dia bilang apa ya, oke gitu. Lalu nama, tutup aja ya, ini udah. Nama filenya ini diganti, di rename aja. Jadi penerima beasiswa, kan sesuai dengan nama file yang tadi kita upload ya. Penerima beasiswa. Jadi datanya boleh diganti, atau pakai template ya, pakai template, datanya diganti dengan data kita, lalu dijalankan kodenya lagi, selnya, nanti dia akan memproses selanjutnya. Atau runtime, run all. Nanti saya demokan juga kalau sudah disiapkan satu notebook atau collab tersendiri yang bisa dipakai teman-teman untuk mengaplikasikan datanya sendiri. Kalau collab yang ini kan untuk belajar ya, untuk demo ya, jadi prosesnya lebih panjang. Tapi nanti collab yang terakhir, link yang terakhir itu nanti kodenya lebih sedikit, jadi lebih mudah dimengerti kalau mau dipelajari. Kita jalankan aja sel-selnya ini, lalu ini menunjukkan tabel yang ada di Excel tadi. Jadi persis kalau di Excel na- namanya kecil ya di sini ditampilkan kecil, nama, NIM, prodi, sek itu sequence ya, urutan gitu. Ini untuk kemudahan aja di kodenya sih. Jadi kolom sek ini kolom yang ditambahkan. Kalau yang tertarik dengan ini pakai Python Pandas. Pandas itu adalah library atau program kecil Python yang kita pakai untuk olah data tabular, olah data berbentuk tabel. Jadi si Python bisa baca file Excel, bisa baca file CSV, bisa baca macam-macam file. Harus upload dulu Excelnya, iya. Atau kalau tadi nama filenya itu masih https github.com, itu nggak perlu upload. Karena Excelnya akan mendownload dari online, dari GitHub. Tapi kalau ini saya menemukan supaya kita bisa pakai data kita sendiri ya. Ini saya sekaligus menemukan data, cara upload file di Google Colab. Jadi nggak harus, kalau jawabannya nggak harus. Bisa pakai file yang tadi, pakai sel yang tadi, kode yang tadi juga bisa kok. Oke ya, selanjutnya. Ini ada 10 data. Nah, silakan mencoba sendiri. Ini mungkin agak lama ya. Mengupload, kalau yang mau ikut ya, 2 menit untuk mengupload data di Google Colab, lalu menjalankan sel ini. Sel ini akan error kalau di files ini belum ada penerima beasiswa. Belum ada file penerima beasiswa .xlsx. Jadi butuh waktu untuk mengupload juga. Ini 2 menit ya. Sekarang 52 berarti sampai 54 ya. Silakan mencoba sendiri. Mengupload dulu filenya kayak tadi ya. Ini files lalu upload. Yang agak kiri ini upload, lalu pilih filenya, yang dikirimkan lewat email, tapi saya kirimkan juga di chat ya, saya susulkan juga di chat ya kalau gitu ya. Diupload ke sini, lalu ini ditutup karena mengganggu atau diperkecil ya. Filenya bisa di close juga pakai X ini. Lalu sel ini dijalankan, sel yang penerima beasiswa.xls ini. Silakan dijalankan pakai tombol play ini. Bisa punya kotak warna hitam ya. Dengan catatan tadi ya, kotak warna hitam di atas sebelumnya, sel di atas sebelumnya sudah dijalankan ya. Karena kalau enggak, bisa jadi kemungkinan besar error. 2 menit ya. Sekarang udah 53 berarti sampai 55 ya. Selamat mencoba. Nama file harus sama kayak di file Excel? Iya, harus sama. Besar kecil, pakai spasi, nggak pakai spasi harus sama. Case sensitif ya. Range satu len ini untuk bikin sequence, bikin nomor urut yang kolom paling kanan. Jadi di Python ada fungsi namanya range yang bisa bikin nomor urut. Nomor urutnya dari satu sampai len. Len adalah fungsi untuk mendapatkan banyak data. Banyak data dari variabel dfmhs itu. Itu Python. Kalau kata kuncinya di Python itu Python range gitu aja. Kodenya gunanya untuk bikin kolom sekuen yang paling kanan ini. Kolom sekuen dipakai di kodenya untuk nanti menamai file JSON-nya. Menamai file JSON-nya kalau nama kan banyak yang sama ya. Nama dan NIM banyak yang sama dan terlalu panjang ya. Jadi file JSON-nya nanti dikasih nama sesuai dengan kolom sekuen ini. Jadi itu kebutuhan teknis kodenya aja sebenarnya. Nggak berhubungan langsung dengan web scraping-nya. Oke, oh, udah lima ya. Oke ya, mudah-mudahan bisa ya. Saya coba jalankan, saya punya ya. Ini oke karena sudah saya upload penerima beasiswa ya. Nama file ini harus sama persis dengan nama file Excel-nya ya. Kalau file Excel-nya pakai huruf besar kecil, kombinasi besar kecil, pakai angka, pakai spasi ya harus sama dengan itu. Karena itu biasanya saya sukanya nama file itu kecil semua, terus pengganti spasi pakai underscore. Jadi lebih terprediksi. Kalau spasi kan kita kebanyakan spasi atau kadang suka kelewatan. Nah, sekarang sel berikutnya ini adalah sel yang berfungsi mendownload data. Karena tadi datanya banyak, kita download secara otomatis ya. Download lalu disimpan dalam bentuk JSON. Karena itu disimpan di folder ini yang tadi dibuat di atas ya. Folder student URLs data dir disimpan di situ.
nanti file JSON-nya dikumpulkan di situ. Yang URL-nya adalah atau link-nya adalah pakai row nama. Jadi pakai kolom nama aja. Kalau mau lebih akurat, pakai nama dan NIM seperti ini. Row nama tambah spasi tambah row NIM. Tapi kita akan coba row-nya hanya pakai nama aja. Kalau pakai nama, jadi nanti kita akan perlihatkan bahwa satu nama jadi banyak. Tadi awalnya kita cuma punya 10 data, nanti kita akan punya sekitar 70-an data. Karena per satu nama bisa jadi datanya lebih dari satu. Data yang di-download dari si diktinya, PD diktinya. Dijalankan aja, diklik tombol play aja. Untuk visualisasi, dia ada warna hijau ini, harusnya progress bar-nya ini ya, tapi ini terlalu cepat jadi hanya 3 detik, jadi progress bar-nya nggak sempat muter ya. Kalau datanya agak banyak, dia ya itulah, nggak kelihatannya. Setelah itu, ini sudah terdownload di sini ya. Kalau dilihat di folder student URLs ini udah banyak 10 JSON, 2 JSON, udah banyak file JSON. Ada 10 JSON ya, kan 10 data ya. Hanya di satu per JSON ini, per satu nama ini, bisa jadi lebih dari satu data. Kita lihat ya, ini tadi. Jadi ada 2 nama, nih misalnya. Untuk satu nama ini, ada 2 nama. Belum yang lain, ada lagi lebih dari satu. Nah, sel berikutnya, menggabungkan tadi file JSON yang banyak tadi 10 JSON atau 2.700 tergantung banyaknya data kita itu digabungkan lalu di convert jadi Excel atau tabel yang kita pahami. Nah, jalankan aja selnya, udah nggak usah mikir jalankan selnya. Akan ada ya progress progress bar harusnya, tapi karena ya, terlalu cepat ya, nggak sampai 1 detik ya katanya. Lalu kita jalankan sel selanjutnya, dia akan menampilkan seperti ini, ID, nama, NIM. Ini data murni dari PDDikti ya. Jadi ini hanya file JSON yang tadi dari PDDikti kita di-download oleh Python, lalu digabungkan. Jadinya seperti ini. Kolomnya ada kolom ID, nama, ID yang akan kita pakai untuk lihat detail mahasiswanya ya. Seperti ini contoh Budi Ari ini ada berapa nama. Karena bisa jadi satu nama juga dia S1-nya, S2, S3 kayak gitu ya. Jadi namanya sama, orang yang sama, personnya yang sama, hanya saja kampusnya mungkin sama, kampusnya sama-sama Universitas Indonesia ya. Hanya saja pembedanya adalah NIM. Karena itu nanti kita akan mencocokkan nama dan NIM. Kalau pakai nama aja bisa jadi meleset ya. Yang kita uji adalah apakah dia sedang S2, ternyata data PDDikti yang kita lihat sebenarnya data waktu dia S1 misalnya gitu ya. Nah, kalau nama ada risiko seperti itu. Karena itu biasanya kita gabungkan dengan NIM. NIM relatif kalau dari pengalaman ya NIM itu berbeda sih. Waktu S1, S2, S3 sih berbeda. Nama NIM, nama PT itu perguruan tinggi ya. Universitas Indonesia, lalu singkatan, iya ada salah ketik di webnya Dikti itu singkatan tanpa G ya. Ya mungkin nggak salah sih kalau kan singkatan kan ang juga. Singkatan PT maksudnya perguruan tinggi kayak Universitas Indonesia UI, Budi Luhur UBL, nama prodi sama saya ke sekolah ini. Nah, sama nama prodi. Paling kanan kolom sek itu nanti merujuk ke sek yang ada di data mahasiswa ini ya. Jadi akan digabungkan. Kalau ke di Excel kita akan VLOOKUP pakai kolom sek ini, sequence ya, urutan. Nah, kalau kolom yang sequence ini paling kanan ini bukan dari Dikti, tapi ini hanya untuk kemudahan kodenya aja. Jadi diproduksi oleh patternnya, oleh kodenya, bukan dari Dikti ya. Terbukti nama yang sama, misalnya Budi Ari, sequence-nya, kalau sequence itu sama, 999. Karena memang dari Excel ya, ini merujuk ke Excel. Ini kan kita menggabungkan data dari Excel atau data yang mau kita uji ya. Nah, kita menghubungkannya atau VLOOKUP-nya pakai kolom sequence ini. Hanya nanti ada problem baru, karena datanya itu dari 10 data sekarang beranak jadi 75 rows atau 75 data. Kan tadi seperti Budi Ari aja satu orang jadi 3. Karena sesuai dengan jenjang kuliahnya misalnya. Ntar kuliah kan nggak hanya satu S2, S3 ya. Kalau dia ngambil profesi misalnya, ngambil profesi berapa kali atau macam-macam profesi kan jadi banyak sekali. Jadi kalau tujuan kita adalah apakah menguji dia sedang S1, S2, atau S3, terutama yang S2 atau S3 ya, atau profesi, maka nama saja itu nggak cukup. Nama dengan nama perguruan tinggi itu nggak cukup. Yang perlu adalah nama dan NIM. Sediain nama dan NIM. Karena kalau hanya nama dan nama perguruan tinggi bisa jadi datanya ada tapi bukan yang kita mau. Ya, nanti ada rekaman. Ya, ada rekamannya. Ada rekamannya sehingga bisa diikuti lagi. Rekamannya dibagikan lewat email ya. Setelah karena butuh waktu untuk upload paling lambat 2 kali 24 jam setelah kegiatan berakhir akan diemailkan seperti rekaman, link menuju rekaman atau juga notebooknya, collabnya atau juga template-nya. Kita kembali ke tadi ya. Sayangnya datanya terlalu banyak nih. Ada 75 row dengan masalah seperti tadi ya. Seperti Budi Ari, ini Budi Ari aja ada 2 ya. Ini pun belum memperhitungkan nama orang-orang lain yang diberikan oleh PDDikti.
Hanya menurut PDT mirip, dia kasih kita data itu. Padahal bukan itu yang kita mau. Jadi, kita perlu metode lain untuk memfilter nih. Saya mau Budi Ari yang ini nih. Saya mau Budi Ari dengan NIM seperti ini. Nah, problemnya data di Excel atau data dari audit itu nggak bersih-bersih amat. Kadang dia ngetik Budi Arinya tanpa U, misalnya BDI Ari atau tanpa E. Jadi Budi Ari. Nah, sementara NIM-nya benar. Atau sebaliknya, namanya oke, NIM-nya kehilangan satu angka di belakang atau di depan atau di tengah misalnya. Karena di input manualnya. Atau kombinasi dari kedua hal itu. Sudahlah namanya nggak lengkap, misalnya Muhammad cuma ditulis M, ketik, titik. Lalu NIM-nya juga salah ketik satu atau dua huruf. Karena itu, kita akan pakai text similarity. Kita akan menghitung kemiripannya. Jadi dari sekian banyak Budi Ari atau Ari ini, kita akan hitung mana sih yang paling mirip dengan data Excel kita. Mana sih yang skor kemiripan teksnya, teks nama dan teks NIM-nya itu paling gede. Nah, skor yang paling gede itulah yang akan kita pakai. Jadi dari 75 data, nanti hanya bersisa 10 data. Jadi konsepnya seperti itu ya. Karena kalau 10 ini terlalu banyak, 10 jadi 75 terlalu banyak, kita perkecil dulu, kita hanya pakai satu data ya, satu nama ya. Nanti satu nama itu dari dikte mengeluarkan dua data. Kita akan menguji, kita punya metode tadi, skor kemiripan teks, apakah berhasil untuk satu nama. Kalau berhasil, maka kodenya atau selnya kita bisa aplikasikan ke 10 nama yang lainnya, ke data yang lebih besar. Konsepnya seperti itu ya. Tapi pada praktiknya kita hanya klik klik run gitu aja. Klik play, klik play. Perlu diuji sampai keaktifan. Bisa, karena ini waktunya mepet ya. Kita kan ngabuburit ya. Jadi nanti silakan Japri boleh, email juga boleh kan, saya sudah kirim email ya, jadi kan pasti punya email saya. Email juga boleh, nanti kita sediakan waktu untuk itu, atau kita pakai media lain seperti WhatsApp untuk komunikasi. Bisa, silakan nanti. Nanti kita ke sana, kita diskusikan soal ngambil data sampai keaktifan. Oke ya. Sekarang kita hanya akan pakai satu nama, yaitu Pak Bahlil. Jadi nama filenya ini diganti dengan nama file online yang hanya mengandung satu data aja. Ini hanya demi pembelajarannya, kasus pembelajarannya. Lalu saya perlu membersihkan dulu isi folder. Kan tadi kan ada 10 nama ya, 10 file JSON-nya. Saya membersihkan dulu supaya nggak tercampur. Lalu saya akan mendownload data satu nama tadi. Saya download dulu, sudah nanti download datanya udah oke, lalu prosesnya sama tadi menggabungkan data. Jadi di download dulu semua JSON-nya, semua datanya, baru JSON-nya itu yang diolah. Kalau dari web scraping itu lebih aman. Karena web scraping banyak masalah ya. Misalnya tiba-tiba koneksi putus, jadi kita baru separuh data, terus putus. Nah, kalau kita simpan dulu data yang ada, nggak kita gabungkan, itu kita nggak perlu mengulangi dari nol. Kita nggak perlu mengulangi dari download data dari nol. Kalau teknik yang lain, langsung diproses. Jadi nggak perlu disimpan, tapi langsung datanya disimpan di RAM, di memori, baru di download lagi datanya disimpan di RAM lagi. Nanti di akhir kalau datanya udah lengkap, baru dijadikan tabel. Masalah dengan metode itu, kalau web scraping itu banyak sekali tantangannya. Misalnya koneksi internet kita putus, atau servernya yang bermasalah, atau tiba-tiba kita mati lampu, atau kalau terlalu banyak ngambil data dalam satu waktu, satu detik misalnya, boleh jadi koneksi kita diputus oleh servernya. Itu sangat mungkin. Terutama kalau web web komersil seperti e-commerce. Tapi kalau web pemerintah, dari pengalaman masih aman sih. Iya. Kita jalankan lagi, gabung data dari web. Udah sih. Data yang dari web itu sekarang hanya dua data. Kebetulan namanya mirip-mirip ya, hanya NIM-nya berbeda. Sama nama perguruan tingginya juga berbeda. Nah, target kita kan yang ini nih, yang di UI ini, yang nama prodinya kajian strategik global ya. Target kita kan itu sebenarnya. Tapi dari Dikti ngasih kita dua data nih. Itulah kita hitung skor kemiripannya antara nama dan NIM. Lalu kita pilih yang skornya paling tinggi. Contohnya gini ya. Teks satu, teks 2 ini sama persis ya. Kalau kita coba play, kita jalankan. Lalu di bawah ini ada diff flip sequence measure ini. Di bawahnya itu ada angka 1,0. Ini berarti sama persis. Kalau rasionya atau skornya itu satu, maunya 100% ya. Satu sama persis. Kalau kurang dari satu berarti cukup mirip, cukup mirip. Sekian persen kemiripan lah ya. Silakan mencoba sendiri, ini 1 menit aja. Sampai sekarang 09 sampai sekarang 10 sampai 11 ya. Dijalankan sel ini. Skornya nggak akan satu, nggak akan 100 karena ada dikasih spasi di sini. Bisa juga ditambahin lebih ekstrim ya. Misalnya menteri. Gitu. Misalnya gini ya. Lalu dijalankan. Skornya pasti turun lagi. Nanti kita yang memilih apakah skor mulai berapa sih yang kita masih percaya bahwa itu mirip, cukup mirip lah ya. Karena kalau skornya terlalu kecil, biasanya udah nggak mirip sama sekali. Nanti kita yang menentukan sendiri di skor berapa yang kita cukup pede. Oh, kalau skor segini masih oke. Kalau skor di bawah
ini itu udah nggak mirip gitu ya. Kayak 1 menit sampai 11. Silakan mencoba. Oke ya, similarity score ini, skor kemiripan ini, kalau di dalam proses audit nanti berguna banget ke banyak hal. Yang pokoknya inilah ya, kayak VLOOKUP ya. Ini kayak VLOOKUP, kita butuh VLOOKUP, tapi teksnya tuh nggak mirip-mirip banget. Kalau di Excel ada namanya Fuzzy ya, Foxtrot Ultra Zulu Zulu Yankee, Fuzzy Magic atau Fuzzy Search ya. Fuzzy Search itu semacam plugin add-on Excel, kita install dulu di Excelnya. Nanti dia bisa bantu kita mirip seperti ini. Hanya dari pengalaman agak lebih lama prosesnya kalau di Excelnya. Terus kalau datanya udah banyak banget, ya Excelnya KO biasanya sih. Tadi Bahlil Dahlia, terus Bahlil Lahas, pasti Dahlia Menteri, skornya tuh hanya 0,7 atau 78%. Kalau misalnya saya hapus menterinya, saya jalankan lagi selnya, bisa pakai shift enter ya misalnya. Sekarang naik jadi 0,96. Jadi kalau semakin mirip, maka skornya makin tinggi. Kalau semakin nggak mirip, semakin rendah. Dan saya tambahkan spasi di belakang. Ini kan suka, kalau di Excel masalah nih, karena nggak kelihatan ya. Skornya turun, tapi masih di 90% lah. Jadi nanti kita tentukan ya, skor berapa sih yang masih oke nih? Oh ini mirip, ya dia kombinasi aja dari Muhammad ganti M gitu aja. Nah ini kita aplikasikan ke nanti kolom nama dan NIM. Lalu kita jumlahkan. Yang jumlah skornya atau jumlah rata-rata dua kolom tadi, kemiripan dua kolom tadi tertinggi, maka kita anggap itu adalah yang sama, data atau nama orang yang sama. Kodenya ini agak panjang, nanti tinggal dijalankan aja. Terus sedikit tips, kode untuk kode yang kompleks, kalau kita serius dengan patternnya, itu sangat bisa dibantu dengan AI. Bahkan di Google Colab pun sudah ada AI Gemini ya. Jadi tinggal bikin prompt aja, kasih tahu AI bahwa bikinkan saya ini. Nanti dia kasih kodenya. Ini adalah satu hasilnya AI. Dia udah nggak perlu mikir. Hanya mungkin namain gini aja. Similarity score. Namain kolomnya. Oh, saya mau namain kolom apa. Oh, kolom ini sampai ke nama. Ini sudah lebih mudah. Sekarang saya coba dulu ya. Saya coba jalankan. Saya jalankan lagi. Ini sudah oke. Jadi skor kemiripannya itu 1. Tuh ya. Jadi yang paling mirip skornya adalah 1. Kebetulan ya memang sama ya. Nama sama NIM-nya ya. Soalnya kita modifikasi ya. NIM-nya misalnya kita tambahin atau kita kurangin gitu supaya nggak terlalu mirip. Tapi konsep dasarnya begitu ya. Ini sudah oke dari dua data tadi. Sekarang tinggal satu data ya. Dua data ini. Sekarang tinggal satu data dan dia benar. Dia milih yang di UI, yang kajian strategik global. Maka kita sudah cukup pede. Oh ya, ini oke nih. Berarti saya aplikasi. Kalau mau coba silakan coba sendiri menjalankan berapa sel di atas tadi ya. Silakan. Ini satu data sudah oke. Berarti sekarang kita kembali ke banyak data tadi, 10 data atau 1000, 2000 terserah berapapun. Ke banyak data tadi dengan kode atau sel yang sama. Hanya datanya yang kita ganti. Sudah coba satu data udah oke, kita coba lagi ya. Kita jalankan aja, di play aja. Tadi kita kembali ke Excel tadi ya. 10 data, namanya seperti ini, kolomnya seperti ini. Lalu kita download ulang data dari Dikti. Ini kode sel yang di atas tadi kita daur ulang aja. Nah ini ada kelihatan, kelihatan prosesnya. Agak lumayan kelihatan prosesnya. Lalu kita gabungkan JSON-nya yang tadi di download. Ya terlalu cepat. Sekarang ya JSON-nya tadi, dari file JSON tadi ada 75 row, 75 data. Nah, sekarang kita gabungkan dengan Excel. 75 kita gabungkan dengan 10. Hanya saja dari 75 itu mana yang paling mirip dengan yang 10. Paling mirip nama dan NIM-nya. Itu ya. Paling mirip teksnya ya, skor kemiripannya. Tadi kode yang kita coba tadi di atas ya. Jalankan ulang. Ini sama persis, kodenya sama persis. Maka hasilnya seperti ini. Kita punya 10 data, walaupun sekarang nggak terlalu urut ya. Karena ini kayaknya nggak urut deh. Iya, karena Pak AHY ini dia di bawah ya, harusnya kayak di atas. Tapi 10 data lah, masih 10 data, udah dapat 10 data. Kolom yang kiri adalah kolom dari Excel, kolom yang kanan ini kolom dari web. Kolom yang kanan kasih nama web, nama NIM web, maksudnya dari web dari Dikti ya. Kampus Prodi, similarity score ini skor kedekatannya. Ini yang Pak AHY ini nggak terlalu dekat ya. Ini apa ya? Apa yang menyebabkan dia nggak terlalu dekat? Dia nggak terlalu mirip ya? Apa salah ketik atau apa? Tapi kalau lihat dari universitasnya sama prodinya kayaknya benar sih. Ini memang data yang kita inginkan. Proses terakhir adalah kita menyimpan tadi tabel ini ke Excel. Ada fungsi pandas to Excel gitu ya. Hasil pencarian ini boleh diganti ya, silakan ya. Hasil pencarian Excel ini boleh diganti. Kita jalankan aja di sebelah kiri
Saya buka dulu. Ini kan belum ada ya hasil pencarian .xlsx. Kalau dijalankan, maka kita refresh ini ada hasil pencarian .xlsx. Sudah seperti itu. Sudah selesai. Saya coba buka. NIM kenapa ya NIM ya? Kenapa Pak atau Mas Ridwan NIM-nya kenapa? Nah ini dia NIM, nama Excel, nama web, NIM web. Ini sederhana ya. Jadi kampus, prodi, hanya berapa kolomnya. Similarity. Kalau di sini belum ada paling kanan link atau URL ke detail mahasiswanya ya. Nanti di kolom yang berikutnya. Nah ini dia. Sama seperti yang 0,97. Pak AHI. Dia nggak terlalu mirip. Tapi cukup lah untuk kita. Oh iya ini oke kok. Oh NIM di web itu ada nolnya. 09. Oh iya. Mungkin maksudnya Pak Ridwan itu ya. NIM-nya Pak AHI yang berbeda. Ya, makanya skornya nggak 100, nggak satu. Ya, terima kasih Pak Pak atau Mas Ridwan. Ya, NIM-nya berbeda. Ya, jadi benar kan si similarity skornya nggak bohong kan. Gitu. Saya sebagai manusia nggak melihat ada tadi nggak melihat ada nolnya di NIM-nya. Pak Ridwan lihat ya. Orang lain lihat ya. Nah, tapi si komputer melihat itu. Di komputer kalau dia benar ya dia akan benar terus. Jadi prosesnya sebenarnya sudah selesai. Yang akan kita pelajari itu aja, cara menggunakan itu. Hanya ini kan kodenya banyak. Ada satu lagi link, nah nih, demo download data PDDikti lengkap. Ini ada di email, tapi nanti akan di follow up juga di email selanjutnya. Ini teman-teman silakan pakai ini aja. Kalau mau mengaplikasikan dengan data sendiri. Template-nya bisa di-download ini, diklik aja ini. Nanti akan menuju ke file download online ya. Template mahasiswa bisa diisi itu, template mahasiswa. Jadi berapa kolom kosong gitu aja. Intinya sih nama dan NIM sih. Tapi kampus prodi boleh diisi juga. Nomor ini kalau terbantu silakan diisi. Nanti kalau mau dengan datanya sendiri pakai ini aja. Jadi download template-nya, diisi template-nya, lalu di-upload ke sini. Saya upload dulu di sini datanya. Saya pakai data yang tadi aja ya. Lalu kalau udah di-upload, nama filenya jangan lupa diganti ya, sesuai dengan ini. Ini kan penerima beasiswa ya, bukan template mahasiswa. Saya ganti dulu. Nah, upload, ganti filenya, lalu klik runtime di atas ini. Runtime, run all, run anyway. Udah, setelah itu tunggu aja. Tunggu nanti kalau prosesnya udah selesai, di sebelah kiri di file sini ada file Excel baru. File Excel baru yang namanya hasil pencarian. Ini tinggal di-download. Hasil pencarian download. Udah selesai. Jadi 2000, 3000, 4000, berapapun data selesai dalam berapa menit atau berapa detik sebenarnya kalau datanya dikit ya. Jadi seperti itu. Prosesnya sangat mudah. Gitu doang. Udah, nggak menarik ya. Ya menariknya kan cepat. Karena kita kan masih punya proses lainnya. Setelah ini kita lihat, oh nama-nama ini nggak ada nih. Oh skornya terlalu kecil nih. Terus kita cek manual, oh ya memang nama itu nggak ada. Nama yang proses itu atau NIM-nya seperti itu tuh nggak ada. Kan kita masih punya prosedur audit lainnya ya. Apakah kita mengkonfirmasi ke auditi atau ke yang bersangkutan, atau konfirmasi ke kampusnya, prodinya. Sayangnya kalau kita nggak bisa olah data seperti ini, kan kita harus ngecekin satu-satu, itu kan lama ya. Jadi kita bisa jadi nggak punya waktu untuk sampai nanti menguji konfirmasi di prosedur auditnya nggak tuntas. Padahal kalau pakai Python, hanya dengan satu klik, ya berapa klik sih karena kita harus upload ya. Satu klik, tunggu sebentar, udah selesai. Begitu doang. Dia udah lengkap dengan pengujiannya. Bisa juga pengujian pengujiannya dengan data lain juga bisa juga. Udah lengkap dengan pengujian dengan data lain atau prosedur audit lainnya ya. Itu bisa. Kalau pengen belajar tentang Python, Python bisa banyak hal ya selain tadi. Tadi saja itu kan menemukan bagaimana mengotomasi pengumpulan data atau download data yang banyak. Lalu menganalisa dataset. Tadi kan menganalisa yang membandingkan, oh ini teksnya nggak terlalu mirip. Itu kan dianalisa sebenarnya. Menganalisa dataset yang gede, yang besar, dengan cepat ya. Excel bisa sih, tapi kalau datanya banyak, dia lambat atau hang. Di tahun lalu ada temen yang 3 atau 4 hari nggak matiin laptop, nggak matiin Excel karena dia sedang memVLOOKUP data sekitar 300.000. Tapi kalau pakai Python hitungan detik. Jadi sayangnya karena nggak ngerti bahwa ada Python atau teknologi lain ya sehingga pakai Excel. Terus Python juga bisa visualisasi data juga. Dan kita bisa menerapkan teknik audit berbasis data. Jadi kita olah data dulu sehingga pada saat pengambilan sampel yang perlu kita konfirmasi, kita wawancara atau apapun prosedur audit lainnya ya, itu sudah lebih kecil dan lebih akurat. Jadi semoga sih kualitas auditnya lebih baik sih dengan proses ini. Kalau kita bisa Python ya, lebih cepat lebih baik. Kalau mau kursus private Python di link ini, link ID pasang data, nanti ada kurikulumnya yang didesain di custom sesuai dengan pace atau dengan starting point masing-masing ya. Karena ada yang oh udah cukup bisa Python, pernah pernah kenal Python. Ada yang oh sama sekali belum. Ada yang oh Excel lancar nih bikin rumus, bikin formula. Masing-masing orang kan berbeda. Jadi di custom rute belajarnya. Karena memang butuh pembiasaan sih. Nggak sulit banget, nggak.
hanya butuh kebiasaan. Oke, ada pertanyaan? Sambil saya saya ngabuburitnya saya sudah buka ya. Intinya adalah semua data di internet kalau kita bisa buka pakai browser, kita bisa buka, maka bisa dibikin otomatis seperti ini. Jadi nggak perlu kita manual satu-satu gitu. Hanya tinggal cari tahu orang yang tahu. Kalau nggak ada API-nya gimana? Bisa. Ada web scraping juga, bagian dari web scraping juga. Hanya prosesnya akan sedikit lebih lama, kodenya sedikit lebih banyak. Itu aja. Karena kita harus memilihin dari, pokoknya semua yang tampil di browser, itu kan bisa diambil datanya. Kalau secara teknis ada namanya elemen HTML ya. Kita milih aja elemen HTML mana yang mau kita ambil datanya. Jadi tanpa API pun bisa. Nah, cara mencari API itu agak tricky ya kemarin karena harus buka di JavaScript-nya, mencari-cari. Caranya sebenarnya seperti ini sih. Saya demokan aja ya secara cepat. Ctrl Shift I, kalau di Chrome itu ada nanti tab sources, lalu di pddict Kemdikti ini saya perbesar dulu. Ada directory namanya static, lalu ada JS. Nah, JS itu ada JS ya, ada main bla bla bla. Itu diklik aja, lalu di scroll dicari. Sayangnya gitu ya. Jadi nggak, karena saya sudah pernah berproses ini, jadi saya ngerti kira-kira oh dia pencarian MHS sebenarnya. Kodenya tuh API-nya tuh itu. Gitu. Bisa metode lain pakai di developer tab ini pakai network. Tapi untuk PDDicty nggak berhasil network ini. Di tab network nggak berhasil. Karena outputnya adalah data yang terenkripsi. Kalau kita ngambil API yang di network ini. Jadi khusus untuk PDDicty, metode network ini kurang berhasil. Kalau di website lain bisa jadi berhasil. Mencari keaktifan guru di Dapodik kayaknya bisa sih. Intinya gini aja. Kalau kita bisa buka pakai browser, kelihatan di browser, maka bisa di scraping. Tinggal caranya ada berbagai metode ya. Apakah tanpa API, apakah dengan API? Kalau API cara nyari API-nya gimana dengan berbagai metode yang spesifik untuk website itu. Jadi metode yang sama bisa jadi bisa dipakai di website lain, bisa juga enggak. Jadi itu ada beberapa metode. Bisa tanya Google atau tanya ChatGPT atau tanya AI sebenarnya. Sekarang makin mudah untuk belajar itu makin mudah. Pakai AI di Google Colab juga bagus karena sekaligus dia sudah baca kode kita. Jadi waktu kita perintahkan dia sesuatu, dia cukup punya pengetahuan. Oh, oh orang ini tadi ngetik apa ya? Oh, orang ini tadi kodenya itu lagi ngapain? Orang ini kayaknya berarti maunya gini nih karena kode sebelumnya seperti itu. Jadi enaknya AI yang terintegrasi di Google Colab atau di Visual Studio Code atau tempat kita menulis kode yang lainnya, itu adalah AI-nya bisa baca kode kita sebelumnya atau file-file lain yang ada di folder folder kerja kita. Jadi dia lebih punya konteks. Kalau AI atau LLM, Large Language Model, itu kan pengetahuan pengetahuan dia itu ada di konteksnya. Konteks yang kita berikan ke dia. Konteks itu bisa berupa prompt, sesuatu yang kita ketikkan, pertanyaan yang kita ketikkan, atau juga file, misalnya kita ngupload PDF, lalu kita minta dia menganalisa. AI butuh konteks, kalau AI yang ada di Google Colab lebih baik. Jadi untuk belajar itu lebih mudah sekarang. Bisa untuk buat data dinas sosial, tekniknya bisa, tapi kodenya as is seperti ini nggak bisa. Jadi kita perlu custom sedikit kodenya, karena kayak nama kolomnya kan pasti berbeda ya. Tapi secara umum tekniknya yang digunakan ya itu aja. Kalau web scraping ataupun membandingkan data ya itu aja sebenarnya. Kita perlu lihat detail datanya aja atau detail webnya aja. Bisa. Oke, ada pertanyaan lain? Ini 1,5 jam ya. Saya sesuai target. Pertanyaan lain? Nanti ya, kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup dengan ini ya. Satu kutipan tentang data. We are surrounded by data. Kita tuh dikelilingi data, tapi kita sangat haus, lapar, sangat kekurangan insight. Data banyak, kayak tadi data masuk banyak, tapi kita mau ngapain? Teknologi sangat bisa membantu kita kasih insight. Oh, dari data 2000 ini, cukup periksa sekian orang ini yang namanya nggak ada di Dikti. Nah, gitu. Jadi, kita kekurangan sekali insight. Teknologi, salah satunya Python, itu sudah sangat siap untuk membantu kita. Nah, pertanyaannya, kita siap nggak untuk mengadopsi teknologi?